Ya, sekarang saya ke Bang Daniel Johan yang sudah tergabung bersama saya lewat sambungan Zoom. Bang Daniel, dari PKB sendiri apa sih tanggapan dari pernyataan Pak Prabowo soal spill warna dasi tadi? Sudah pasti ya PKB gabung ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran atau mungkin tergantung dulu berapa kursi menterinya, Bang Daniel Johan? Ya, makasih Mbak Caca. Tentu itu adalah wujud rasa persahabatan, rasa penghormatan, dan menempatkan Pak Prabowo sebagai negarawan yang memang semangatnya untuk menyatukan semua kekuatan anak bangsa yang ada di Indonesia. Ya. Dan kehadiran Pak Prabowo sebagai suatu kehormatan yang membuat seluruh kader PKB bahagia, tetapi dari konteks acara rakor legislasi seluruh Indonesia, seluruh anggota DPRD di seluruh tingkatan kabupaten, provinsi, dan pusat. Sehingga untuk mendapatkan arahan, mendapatkan masukan sekaligus menyampaikan 9 program prioritas utama yang akan diusung oleh PKB ke depan. Nah, jadi dalam konteks pertemuan kemarin nggak ada urusannya dengan urusan kabinet sebenarnya. Nah, sehingga persoalan apakah masuk atau tidak, ya kita tunggu saja karena itu kan hak prerogatif dari Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Tetapi apapun, PKB sudah menyatakan Gerindra sebagai sahabat dekat PKB, bahwa PKB akan mensukseskan pemerintahan Prabowo 5 tahun depan. Ya, baik. Bang Daniel Johan ditahan dulu sebelum saya ke narasumber lain. Kita akan juga hadirkan pemirsa bahwa tidak hanya PKB, bahkan juga PDIP yang ingin diajak bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Di hari ini juga ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan petinggi-petinggi PKS pemirsa. Seperti apa? Ini dia pernyataannya. Sore hari ini kami rombongan dari Partai Keadilan Sejahtera, saya sebagai Ketua Majelis Syura bersilaturahim kepada Bapak Presiden terpilih 2024-2029 Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih atas penerimaan tersebut, penerimaan kami di tempat yang dihadiri oleh rekan-rekan wartawan semuanya. Yang kedua, kami mengucapkan sekali lagi dan bahkan yang kedua, ucapan selamat atas terpilihnya Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Teriring doa, mudah-mudahan Bapak selalu diberikan kesehatan, keafiatan, kekuatan untuk memimpin bangsa dan negara tercinta ini. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, tadi sudah dijelaskan hubungan PKS dengan Bapak Prabowo Subianto, Partai Gerindra, hubungan yang sangat panjang dan sangat dalam, bahkan terbangun satu hubungan batin yang sangat erat sekali. Tahu dilempar di Pantai Belawan, rame berterbangan burung merpati. Jauh sudah kami berjalan, namun hubungan yang indah tersebut tetap di hati kami. Jadi hubungan batin ini tidak bisa dilupakan. Olehnya itu, kehadiran kami di sini ada beberapa hal yang kita bahas tadi. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, kita selalu akan mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa yang mewujudkan stabilitas politik nasional yang kokoh dan kuat untuk bersama-sama kita menghadapi semua tantangan dari dalam maupun dari luar negeri. Yang kedua, untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa di negara yang sangat majemuk ini, tidak mungkin dikelola oleh 1-2 kelompok saja, tapi seluruh komponen bangsa harus bersama-sama dengan niat yang ikhlas, hati yang benar-benar punya keinginan yang luar biasa untuk bersama-sama kita menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Iya. Saya sekarang ke Bang Dhanil Ansar. Bang, boleh diberikan tanggapan juga karena mungkin publik lagi bertanya-tanya. Ini menjelang pelantikan 20 Oktober gencar juga ya menghadiri acara PKB, kode-kode dasi, hari ini menerima kunjungan para petinggi PKS pun sampai bilang kalau
kami diundang PKB pakai dasi warna merah. Ini artinya bahwa semakin gencar lagi untuk mengajak partai-partai bergabung dalam koalisi, seperti itu Kak Bang Daniel Ansar? Iya, pilihan politik Pak Prabowo pada saat ini adalah pilihan politik kolaboratif. Pilihan politik yang mempersatukan, yang sering saya sampaikan bahwasannya Pak Prabowo juga sampaikan bahwasannya hari ini tentu kondisi global, geopolitik, geostrategis kita tidak baik-baik saja. Dan oleh sebab itulah kita butuh di dalam negeri, di dalam rumah kita, itu semuanya tetap guyup, semuanya berkolaborasi menghadapi banyak dinamika dan tantangan yang tidak mudah 5 tahun ke depan. Nah, oleh sebab itulah pilihan Pak Prabowo, yaitu tadi saya sebutkan pilihan politik yang kolaboratif. Nah, terkait dengan teman-teman PKS kan memang sudah lama dijadwalkan ingin berkomunikasi dan bertemu, apalagi PKS kan selama ini juga adalah mitra politik Pak Prabowo yang seringkali berkoalisi sejak lama. Jadi pertemuan kali ini seperti ya nostalgia, kemudian sama dengan partai yang lain juga dalam rangka tadi kita mengajak semua pihak untuk tetap bisa bekerja sama bareng-bareng, terlepas dari apakah nanti ada di dalam kabinet atau tidak. Kira-kira begitu, Cak. Oke, sekarang saya penasaran nih dengan PDIP, Mas Ciko. Sebenarnya kalau lo memang bukan kursi di kementerian yang jadi pertimbangan PDIP untuk bergabung, karena dari Pak Prabowo ini udah berapa kali lah kasih kode ini, tapi kok belum bertemu-temu juga. Apa sih yang menjadi pertimbangan dari PDIP kalau gabung dengan syarat tertentu kah, kesamaan visi kah, atau apa? Pertama terkait dengan pertemuan, rasa-rasanya Bung Daniel juga tahu bahwa tidak ada sekat, tidak ada halangan-halangan, tapi ini hanya masalah waktu saja yang belum cocok jadwalnya, tetapi akan diupayakan maksimal untuk dilakukan dan sepertinya juga akan terjadi sebelum pelantikan Pak Prabowo. Itu satu. Yang kedua terkait apakah kami berpikir untuk masuk ke dalam kabinet bila diajak, ya ini harus ditekankan lagi gitu, karena PDI Perjuangan juga tidak menyodorkan diri. Kami tahu diri juga, kemarin kami bukanlah bagian dari yang mendukung Pak Prabowo di Pilpres, dan tentunya secara etika itu kita serahkan kepada mereka-mereka yang mendukung, tentunya lebih utama, dan Pak Prabowo. Tapi kembali lagi tentunya untuk memilih menteri, mencopot menteri, mengangkat dan memberhentikan itu adalah prerogatif dari presiden terpilih. Nah, kita juga tunggu bagaimana nanti Pak Prabowo akan melakukan itu. Tapi pada prinsipnya bagi PDI Perjuangan, pertimbangan-pertimbangan yang kami utamakan tentunya adalah satu, terkait dengan kemungkinan pemerintahan ke depan untuk bisa tetap memiliki satu checks and balances yang cukup kuat, karena biar bagaimanapun juga kita ketahui kita sudah sepakat terhadap sistem demokrasi, dan sistem demokrasi ini adalah hakikatnya artinya ada pilihan atau alternatif pilihan, dan itu juga bagian dari channel atau kanal bagi masyarakat yang berbeda aspirasinya terkadang dengan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, itu satu. Yang kedua, tentunya kami harus berkonsultasi dengan para konstituen kami di akar rumput dan juga para pengurus dan kader simpatisan dari mulai akar rumput sampai dengan elit. Nah, ini juga menjadi pertimbangan karena memang kami adalah partai kader, partai massa yang kemudian bisa seperti ini memenangkan beberapa kali pemilu. Karena didukung oleh kader dan massa yang militan dan loyal pada kami, tentunya kami juga tidak mau dalam tanda kutip berkhianat, dan kita harus tahu keinginan-keinginan mereka, pertimbangan-pertimbangan mereka, dan kita tidak mungkin membypass keputusan tanpa mendengarkan suara-suara di akar rumput. Nah, yang terakhir tentunya semua akan menjadi variabel yang menjadi pertimbangan bagi Ibu Ketua Umum yang sudah diberikan mandat dari Kongres yang lalu untuk mengambil keputusan terkait dengan kebijakan-kebijakan strategis termasuk hal seperti ini. Tapi kembali lagi, ya kami kan juga harus diminta, ya harus diajak, baru kami pertimbangkan gitu.
Nah, jangan-jangan kita bicara-bicara ini berandai-andai, makanya kita tunggu saja, semoga yang paling pasti dan lebih meyakinkan lagi jawaban-jawaban saya nanti apabila sudah ada pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Oke, boleh dong dianalisis di sini Bang Daniel, cara untuk memberikan simbolisasi pertemuan dengan tiga partai ini kan berbeda. Kalau PKB hadir di acara legislator PKB, kalau PKS yang hadir bertemu dengan Pak Prabowo. Nah, untuk PDIP ini kalau bayangan dari Bang Daniel ini siapa? Ke Hambalang kah? Atau mungkin ketemu dengan Ibu Mega kah? Seperti apa? Ke Teguh Umar bagaimana? Jangan-jangan kedua tokoh ini sudah bertemu, Cak. Cuman gitu. tidak pernah diketahui Kok nggak ada oleh TV publik. One? Jadi kalaupun toh ada pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati, bagi saya ini hanya penegas bahwa sebenarnya keduanya ini tidak pernah memiliki hubungan yang tidak mesra. Bahwa Prabowo selalu mengatakan berkompetisi kalah menang itu perkara biasa, tapi setelah Pilpres harus saling berangkulan. Kalau saya membaca secara umum, baik Prabowo Subianto ataupun Megawati, PDIP dan Gerindra sejak awal memang berkompetisi, tapi jarak psikologis dan pertentangan politiknya tidak pernah panjang. Pilpres selesai, ya sudah bisa berjumpa dalam event politik apapun. Ya buktinya Prabowo juga menjadi bagian dari koalisinya PDIP sejak 2019. Nah, yang menjadi jarak yang agak jauh itu memang PDIP dengan Pak Jokowi, itu nggak bisa dibantah. Jangan-jangan barrier itu yang sepertinya mempersulit pertemuan ini untuk segera diwujudkan. Karena sejak awal misalnya ada prediksi bahwa agak sulit sepertinya bagi PDIP untuk menjadi bagian dari koalisinya Prabowo, sementara Prabowo dengan Pak Jokowi adalah dua kekuatan politik yang kemudian menyatu, karena tidak mungkin PDIP akan menyela di dalamnya. Tapi kalau kemudian misalnya hubungan antara Prabowo Subianto dan Jokowi itu mungkin tidak baik-baik saja, bulan madunya juga tidak berlangsung lama, maka sangat mungkin PDIP juga akan merasa at home dan menjadi bagian dari koalisinya Prabowo di masa yang akan datang. Karena bagi saya, membayangkan PDIP berkoalisi dengan Prabowo itu semacam koalisi sebelah mata. Satu sisi oke sama Prabowo, tapi sebelah matanya tidak. Karena di situ ada Gibran yang merupakan replika politiknya dari Pak Jokowi. Ini yang sepertinya sedang dihitung betul. Karenanya namanya berkoalisi, kalau berkoalisi dengan Prabowo tentu dengan Gibran juga. Yang merupakan terah dan pelanjut politik Jokowi di 5 tahun yang akan datang. Dalam konteks itulah sepertinya orang sedang menerka-nerka kapan kira-kira momentum yang pas. Karena pertemuan ini bukan hanya soal Prabowo dan Megawati, tapi menyangkut bagaimana hubungan dengan Pak Jokowi secara umum. Jadi ketika tokoh ini sebenarnya adalah hubungan segitiga yang sangat rumit. Kalau PDIP dan Prabowo itu dianggap lengket dan kemudian mesra, itu dikaitkan soal kemungkinan tidak harmonis itu hubungan antara Jokowi dengan Pak Prabowo. Tapi sebaliknya, kalau Jokowi tidak jadi masuk, ini dikaitkan soal bahwa Pak Prabowo lebih memilih ingin terus bersama dengan Jokowi ketimbang dengan PDIP. Kan itu secara simbol politiknya yang disampaikan ke publik. Bang Daniel Anzar boleh ditanggapi, karena setiap saya tanya mengenai kapan pertemuan dengan Mas Ciko, selalu jawabannya ya Pak Prabowo lah paling tahu, Bang Daniel Anzar paling tahu. Apakah jangan-jangan ganjalannya ini pada akhirnya adalah Gibran nih, Bang Daniel Anzar? Dalam waktu dekat pasti ada pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Megawati. Itu sudah banyak pembicaraan awal terkait dengan itu. Tunggu saja, yang jelas hubungan beliau ini sangat panjang dan baik, selalu berkomunikasi sebenarnya. Via telepon juga berkomunikasi dan sebagainya, bahkan jauh sebelum Pilpres berlangsung ada komunikasi dengan Bu Megawati dan sebagainya. Kedua, Pak Prabowo dalam posisi tentu ingin berkomunikasi dengan semua tokoh, dengan semua mantan presiden kita, baik itu Pak SBY, nanti Pak Jokowi, pun demikian dengan Ibu Megawati. Seperti kemarin kita banyak bahas terkait dengan presidensial club dan sebagainya, itu adalah upaya Pak Prabowo ingin simbolisasi lah ya, simbolisasi silaturahim dengan semua mantan presiden. Apalagi Bu Megawati selain juga mantan presiden, beliau juga adalah pemimpin partai politik besar, pemenang pemilu legislatif. Jadi pertemuan ini akan sangat baik untuk kepentingan dan kerukunan, keguyuban dan kolaborasi politik 5 tahun ke depan.
Oke, nanti Mas Ciko boleh menanggapi apakah memang selama ini yang jadi pertimbangan adalah Gibran di sini karena kita belum melihat ada pertemuan secara fisik antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Malah sudah di-spill, yang penting kan guyup ya gitu. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.